Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات جماعة صلاة المغرب مسجد نور السلام rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali dulu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masih dalam rangka kita saling belajar menuntut ilmu syar'i, bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di antara amalan yang sangat utama dalam Islam adalah menuntut ilmu agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan menuju surga sangatlah berat. Masih banyak fase-fase kehidupan yang akan kita lewati. Kita akan mengalami alam barzakh, kita akan melewati hari kebangkitan, kita nanti akan melewati hari kita ditanya-tanya oleh Allah di yaumul hisab, kita akan melewati sirat, kita akan melewati telaga Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi perjalanan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala di puncak terakhir perjalanan seorang hamba, imma surga atau neraka. Dan salah satu jalan tercepat untuk kita bisa dimudahkan masuk dalam surga Allah adalah dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena terkadang ketika kita menuntut ilmu agama, godaannya berat. Setan terus mengajak kita untuk kita tidak menghadirinya. Setan membuat kita berat dan malas untuk menuntut ilmu syar'i. Karena biasanya besarnya ganjaran sesuai dengan besarnya pengorbanan. Kenapa jihad besar sekali pahalanya? Karena jihad mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu. Banyak yang harus dikorbankan. Meninggal surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pengorbanannya. Kenapa berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah jompo? Besar sekali pahalanya karena banyak pengorbanannya, banyak sabarnya. Kita kalau berbakti sama orang tua banyak sekali kesabaran yang harus kita relakan. Kita harus ceboki mungkin orang tua kita bersihkan kotorannya, kita bersihkan kencingnya, banyak pengorbanan sehingga besarlah pahalanya. Begitu pula menuntut ilmu agama. Kenapa besar pahalanya? Karena memang berat godaannya dan banyak pengorbanannya. Banyak di antara kita mungkin datang dari Pemedas, dari Kuala, ya, saya dari Handil, dari mana kita datang ke tempat ini, kita korbankan waktu kita korbankan waktu makan malam kita, mungkin kita tunda makan malam kita, merasakan dinginnya malam ketika perjalanan, tapi semua itu insya Allah diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan dimudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah Azza wa Jalla, bergembiralah ketika kita masih diberikan oleh Allah kemudahan, hidayah,
untuk bisa menuntut ilmu agama, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan pengorbanan kita, capeknya kita, tenaga yang kita gunakan, waktu kita, semuanya dibalas pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada. In sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Ya. Kalau niatnya benar, tidak ada yang bisa menandingi pahala menuntut ilmu. Saking besarnya pahalanya menurut beliau rahimahullah taala. Oleh karena itu rahimani rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu agama ini adalah warisannya para nabi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ilma warathatul anbiya." Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak ada yang mewariskan dinar, mewariskan dirham, tidak ada. Para nabi tidak ada yang mewarisi harta. Walakin yuwarithul ilm. Tetapi para nabi-nabi Allah itu mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan. Faman akhadha faqad akhadha bihaqqin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini, berjuang untuk ilmu, maka dia telah mengambil warisannya para nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang duduk untuk kita mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa bersabar dalam menuntutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kitab Nurul Yaqin, Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Imam Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala. Kita sampai pada pertemuan yang lalu tentang hisar Nabi, tentang pemboikotan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita ketika berdakwah, mulai tersebar dakwah, mulai panik orang Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disakiti dengan cara diboikot, tidak diajak bicara, tidak dijual beli kepada beliau, tidak diherani, tidak boleh menikah dengan orang Islam. Pokoknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merasakan sakit yang luar biasa, kelaparan, sampai-sampai sebagian sahabat makan dedaunan. Sampai-sampai kita sebutkan pada pertemuan lalu, ada sahabat yang makan kulit onta yang sudah kering, ada yang makan duri-duri kaktus, ada yang makan daunan-daunan kering. Semua mereka makan karena tidak ada lagi makanan. Oleh karena itu, a'azzani Allah wa iyyakum, ini semua menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Buka di halaman 40, ya, pembahasan ke-27, Hijrah Al-Habasyah Al-Thaniyah, hijrah ke Habasyah yang kedua. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Berkata penulis di sini, ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi asy-syi'ba amara jami'al muslimin bil hijrati ila al-Habasyah. Setelah masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya ke Syi'b, ke lembah. Jadi Nabi mengungsi. Nabi mengungsi dan para sahabat di lembah, di tanahnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib punya tanah lapang di lembah. Ya, disitulah Nabi Muhammad dan para sahabat orang-orang Islam mengungsi di Syi'b. Setelah mereka mengungsi, masuk dalam pengungsian, amara jami'al muslimin, maka Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin. Ngapain? Untuk hijrah ke Habasyah. Kemana? Hijrah ke Habasyah. Kenapa tadi? Tekanan ekonomi, ancaman fisik ada, lapar. Maka Nabi bingung bagaimana ini solusi terbaik. Maka Nabi mengambil langkah strategis. Apa itu? Nabi perintahkan sebagian sahabat untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah sudah pernah ya para sahabat ke sana, yaitu negerinya orang Nasrani. Meskipun negeri Nasrani, tapi pemimpinnya rajanya baik. Rajanya tidak zalim. Rajanya welcome saja. Dia nerima orang mengungsi, orang datang ke negerinya dia terima, meskipun dia orang Nasrani. Ini khonifidin rahimani rahimakum. Kata Nabi SAW dalam doa disebutkan, kata beliau, inna bi ardil Habasyah malik la yadlimu indahu ahad.
Kata Nabi kepada para sahabat, sahabatku, di Habasyah itu ada raja yang tidak menzalimi siapapun. Pergilah kalian ke sana. Maka sahabat pun pergi ke sana dan Rasulullah SAW tetap di Mekah, tetap di Syi'ib di lembah tadi. Kemudian kita baca lagi, fahajaru 93 rajulan wa 11 imra'atan. Maka berhijrahlah 73 laki-laki dan 11 perempuan. Berarti berapa jumlahnya, Pak? 73 tambah 11 84 orang. Maka pergilah ke Habasyah 84 orang. Minhum Ja'far bin Abi Thalib. Di antara yang ikut hijrah adalah tokoh penting. Siapa itu? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini, Pak, nanti meninggal di perang Bani Musthalib kalau tidak salah. Atau di perang Mu'tah. Ja'far meninggal di perang Mu'tah dalam kondisi ada 80 tusukan di badannya. Ya. Ja'far bin Abi Thalib ada kena tombak, ada kena panah, ada kena sayatan, ada kena pedang. Ketika beliau meninggal, tidak dikenali jenazahnya. Susah dikenali. Ada 80 tusukan di sekujur tubuhnya. Bayangkan. Dan Bapak bayangkan semua tusukan di tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib itu semuanya di arah depan. Tidak ada di arah belakang. Kenapa? Kata para ulama, karena beliau ketika perang maju terus, tidak ada mundurnya. Ya. Ketika kena satu anak panah tetap lagi beliau maju lagi, kena lagi kena tombak lagi terus 80 beliau sampai beliau meninggal dunia. Ini orang yang imannya kuat, Pak. Jadi ketika kena tusukan semakin yakin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, maju. Mungkin kalau kita banyak, aduh sakitnya, balik ke seni Komar, balik lagi kita. Tidak jadi kita, pulang kita. Kalau kita satu panah aja, Pak. Ya, kena sayatan dikit aja sudah pulang kita. Ja'far 80. Radhiyallahu ta'ala. Dan beliau ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ini khonifuddin rahimahullah. Dan Ja'far ini terkenal dengan orang yang bicaranya itu fasih. Secara makhrajnya atau secara bahasanya tinggi. Bukan bahasanya tinggi artinya pembualan, ya, bukan. Maksudnya bahasanya tinggi apa? Bahasa Arabnya fasih. Ya. Berani, cerdas dan bahasanya fasih. Makanya dialah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk ke negeri Habasyah. Kalau nanti rajanya ingin penjelasan, maka Ja'farlah yang akan menjelaskan. Nanti kita akan sebutkan bagaimana Ja'far bin Thalib lah yang menjelaskan kepada Raja Najasyi. Baik, kita baca lagi. Walahiqa bihi muslimul Yaman. Ketika mereka ke Habasyah, mereka bertemu dengan orang Muslim dari Yaman. Ya, bertemu siapa? Orang-orang dari Yaman. Wahum, dan mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi, dan keluarga paman-paman beliau. Bapak bisa bayangkan Nabi Muhammad masih di Mekah, masih hidup, Islam sudah sampai ke Yaman. Islam sudah tersebar bahkan sampai ke mana? Ke Yaman. Ini menunjukkan bagaimana Islam cepat menyebar lintas wilayah. Ya, tidak dibatasi oleh suku dan daerah. Wa kanat hadhihi al-hijrah fi as-sanati as-sabi'ah min an-nubuwah. Dan hijrah ini terjadi di tahun ke-7 Hijriyah. Ya, tahun ke-7 as-sanah as-sabi'ah min an-nubuwah, tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di umurnya Nabi yang ke-47. Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40, ini tahun ke-7. Berarti tahun ketika Nabi umur 47 tahun. Ini khonifuddin rahimahullah. Dari sini kita bisa mengambil faedah, rahimani rahimahullah, bolehnya hijrah demi menjaga agama. Tidak apa-apa. Dan hijrah itu ada dua makna sekarang. Ada makna hijrah secara fisik, itu betul-betul badan kita, fisik kita hijrah, pergi pindah tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha." Kenapa kalian
bukankah bumi Allah luas? Kenapa kalian tidak berhijrah? Artinya kalau kita tidak bisa menjalani agama kita di satu tempat, kita nggak bisa menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW, istri kita tidak bisa berkerudung di sana, sholat 5 waktu dibatasi di sana, maka kita wajib hijrah. Ngapain kita hidup di negeri orang kafir kalau kita tidak bisa menjalani agama kita? Ya, bahkan para ulama mengatakan boleh kita hijrah ke negeri orang kafir selama orang kafir tidak melarang kita untuk ibadah di kampungnya, di negerinya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat hijrah ke negerinya orang Kristen, orang Nasrani, negerinya Habasyah, orang Najasyi dan kaumnya orang Nasrani. Kesanalah para sahabat untuk menjalankan ibadah dan agama mereka. Maka di sini khonifidin rahimani rahimahumullah, ketika kita tidak bebas untuk menjalani agama kita di satu negeri, di satu tempat, maka kita diwajibkan berhijrah. Hijrah terkadang hukumnya sunnah, terkadang wajib. Ya. Dan kalau kita misalnya ingin meleluasa lagi, mungkin di kampung kita, ya, tidak bisa kita menuntut ilmu, tidak ada ilmu di negeri kita, di kampung kita betul-betul nol, tidak ada ceramah-ceramah, buta, negerinya banyak maksiatnya, maka kita lebih dianjurkan untuk hijrah. Mencari negeri, kampung, tempat yang banyak ilmunya, yang banyak di sana majelis taklim. Harapannya apa sih Pak kita hijrah? Harapannya kalau kita meninggal, kita disolatkan 40 orang bertauhid, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita cari. Kata Nabi SAW, "Man mata wa yusalli alaihi muslimuna 40 rajulan la yusyriku billahi syai'an." Siapa yang meninggal? Ma min muslimin, tidak ada satu muslim yamutu, meninggal, wa yusalli alaihi 40 rajulan la yusyriku billahi syai'an. Dia disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahu Allah fi, kecuali Allah akan pasti berikan syafaat kepadanya. Bagaimana kalau kita di negeri yang kacau, banyak maksiatnya, tidak pernah ibadah sama Allah, banyak yang menyekutukan Allah, kita mati di sana. Yang menyolatkan kita 3 orang aja, 10 orang aja, kita berharap disolatkan oleh orang-orang yang saleh. Maka bentuklah suatu kampung, suatu negeri, satu daerah yang di sana mengenal Allah, mengenal agama Allah. Mudah-mudahan harapannya kalau kita meninggal di sana, banyak yang sholatkan kita, yang mendoakan kita. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka bahayanya tinggal di negeri kafir kalau kita meninggal. Ya, jika kita meninggal di negeri kafir, ya, apalagi kalau orang itu tidak menjalankan agama, gondrong rambutnya banyak, misalnya tidak pernah sholat, pirang, celananya pendek terus, bilang orang ini Islam kah Kristen, ini yang meninggal ini tidak ada ciri-ciri orang Islamnya. Baru bilang temannya, kayaknya Kristen loh, kayaknya sudah. Akhirnya diperlakukan jenazahnya seperti jenazah Nasrani. Tinggal di negeri Nasrani dan menjalankan syariat Islam. Bayangkan, akhirnya dia meninggal diselenggarakan seperti jenazahnya orang Nasrani. Dikuburkan di kuburan kaum Nasrani. Bagaimana? Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka pentingnya mencari lingkungan yang baik, karena iman itu bisa terjaga dengan apa? Dengan lingkungan. Sekarang Pak, kita punya anak-anak ini yang luar biasa. Ini aset-aset kita. Ini amal-amal jariah kita nanti kalau kita sudah meninggal. Maka kita bentuklah mereka, kita kenalkan mereka agamanya Allah, kita kenalkan mereka ilmu, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan mudah-mudahan mereka nanti ketika besar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sekarang Pak, luar biasa anak ini apa? Godaan, game-game mereka luar biasa, tontonan kita tidak bisa pantau semua. Maka penting sekali kita tinggal atau menghidupkan suasana ilmu di negeri kita, di kampung kita. Ya. Karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, saya pernah tinggal di satu tempat kampung, tempat kami di Jogja itu, di Bangutapan, Bantul. Ada pondok kami namanya Pondok Jami'ur Rahman. Pondok kami ini di tengah-tengah kampung orang, masya Allah, semuanya orang apa? Kalau sholat 5 waktu itu Pak, seperti sholat Id, penuh masjid sampai luar. Sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh, penuh. Saya waktu baru SMA Pak, saya ngapal Quran, saya baru juz 30, baru amma yatasaalun, baru an-nazi'at. Saya tanya, bocil-bocil begini anak SD Pak, berapa juz sudah kamu? Baru 8 juz. Oh, 8 juz. Mak, ngerinya anak ini, saya 8 juz nih. Masih kecil, saya sudah 5, mungkin kelas 3 kelas 4. Kalau sudah SMP, SMA sudah selesai.
Jadi kalau habis maghrib mereka menghafal masing-masing, ada yang setor ke abinya, bapaknya di luar pengajian, jadi masjidnya dibagi dua. Di luar pengajian bikin ditutup gitu, di dalam menghafal Quran. Jadi anak-anak yang hafal Quran, bapaknya di belakang pengajian. Setiap hari ada pengajian. Setiap hari. Senin fikih, Selasa akidah, Rabu manhaj, Kamis, begitu setiap hari. Ya, libur cuma hari Jumat. Ya, jadi bapaknya dapat pengajian. Dan pengajian itu live radio. Jadi ibu-ibu yang di rumahnya nyetel radio di rumahnya. Tak punya TV mereka di rumah. Tak ada TV. Mereka cuma punya radio. Jadi mamanya di rumah dengar pengajian lewat radio. Bapaknya di luar pengajian. Anaknya dalam masjid Al-Quran. Bayangkan. Indah sekali. Main bola itu mereka bahas, Masya Allah, ayo pakai bahasa Arab mereka. Luar biasa. Ya, itu kami rasakan. Saya 2 tahun tinggal sana, luar biasa. Saya iri. Saya bercita-cita punya kampung begitu. Ya. Dan kalau ada orang meninggal di sana, bayangkan yang sholatkan satu masjid, santrinya, penghafal Quran, orang-orang yang Masya Allah, disolatkan ratusan orang. Bukankah ini menjadi memberi syafaat kelak di hari kiamat? Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka penting sekali kita, ya minimal kalau tidak bisa kita seperti mereka, minimal ada di kampung kita seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali, adalah suasana hidup ilmu. Karena ketika kita berilmu, kita semakin takut sama Allah. Di negeri kita bukan kekurangan orang cerdas, bukan. Di negeri kita bukan kekurangan orang pintar, enggak. Kita kekurangan orang yang takut sama Allah. Kita kekurangan orang yang amanah. Ini yang kurang kita. Adapun orang pintar di negeri kita banyak, orang yang kompeten banyak. Tetapi yang kita kurang di negeri kita Indonesia sementara ini adalah apa? Orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Sedangkan dalam apapun pekerjaannya 2 syarat yang Allah syaratkan. Innama khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik kau pekerjakan adalah qawi. Qawi artinya kuat, maksudnya kompeten. Amin, amanah. Bapak kalau punya pekerja 2 aja syaratnya, kompeten, amanah. Pasti dia apa? Terbaik mengerjakan apa? Supirnya kompeten, hebat dia. Amanah dia. Pembantu kompeten, amanah. Apalagi karyawan security kompeten, amanah. Jadi orang tua kompeten, amanah. 2 saja sebetulnya Allah SWT. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika kita memiliki kompetensi, kita sudah kompeten dalam satu bidang, maka yang PR kita bagaimana kita menjadi orang yang amanah. Maka jadilah kita muslim yang sempurna dalam sebuah pekerjaan. Terus ada ustaz amanah, tapi tidak kompeten. Ustaznya hebat, tapi tidak bisa ngaji misalnya. Nah, bagaimana ustaz tidak bisa ngaji? Kan lucu. Atau ustaznya kompeten tapi tidak amanah. Hebat sekali dia kalau ceramah. Tapi uang masjid dimakan terus sampai dia misalnya. Korupsi. Banyak pelanggaran syariat dia lakukan. Kan tidak bagus juga. Maka 2 syarat ini disebut oleh orang saja dan sempurna. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka strategi dakwah Nabi SAW, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat hijrah ke Habasyah supaya mereka bisa menjalankan agama Allah dengan leluasa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya, halaman 41. Islam Malikil Habasyah. Masuk Islamnya Raja Habasyah. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimin ila al-Habasyah arsalu rajulaini. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui, alimat artinya mengetahui. Ketika orang Quraisy mengetahui hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, arsalu rajulaini. Mereka mengirim 2 utusan. Mengirim siapa? 2 utusan. Bapak bisa lihat di catatan kaki, Pak. Kita baca catatan kaki, itu banyak sekali ya. Wa huma Amr bin As wa Umar bin Walid. Ada 2 orang yang diutus ke Habasyah. Jadi ketika Quraisy tahu, ngapain ini Muhammad suruh kaumnya hijrah, maka diutuslah orang kafir Quraisy ke Habasyah juga, 2 orang. Amr bin As waktu masih kafir beliau, Amr bin As, dan Umar bin Walid. Umar bin Walid ini saudaranya Khalid bin Walid.
Dua orang diutus. Wa qad qala lin Najasyi, dua orang ini berkata kepada Raja Najasyi, "Ayuhal malik, wahai raja, qad dakhala fi biladika gilmanun minna sufaha." Telah masuk ke negerimu gilman, orang-orang minna sufaha. Sufaha ini Pak artinya bodoh. Bahasanya kasar ini Pak. Safi itu jahil, bodoh. Telah masuk ke negeri kalian orang yang bodoh-bodoh. Ini kata Amr bin As dan Umar. Faraqu dina qaumihim. Mereka memecah belah agama kaum mereka. Wabtada'u dinan la na'rifuhu nahnu wala anta. Dan mereka bikin baru agama. Ibtada'u artinya bikin baru. Mereka membuat agama baru yang kami tidak pernah tahu agama ini. Wala anta, dan kamu juga tidak tahu itu agama. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Pak menunjukkan bahwasanya Islam itu pas baru muncul dianggap asing. Ya. Ini kata orang-orang Quraisy. Si Muhammad bikin agama baru. Makanya kata Nabi SAW, "Bada al-Islam ghoriba." Islam itu dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Dan Islam kembali lagi menjadi asing nanti seperti sebelumnya. Dan kita lihat pas sekarang orang kalau menjalankan sunnah-sunnah Nabi-nya dianggap asing. Ya. Orang berusaha misalnya menjilat-jilati jari. Kata Nabi, apabila kalian habis makan, jangan dia jilatan, dia cuci dulu tangannya sampai dia jilatin dulu jari-jarinya. Makan di warung, makan nasi campur, dijilatin. Bilang orang, joroknya itu, dijilat-jilati jarinya. Padahal kita sedang menjalankan sunnah Nabi SAW. Dianggap asing. Kata Nabi, yal'aqaha aw yul'iqaha. Dia jilati jarinya atau dijilati oleh orang lain. Siapa orang lain sini, Pak? Istri. Jangan teman. Pak Mardianto, kita tolong jilatin dulu tangannya. Nah, cocok ya, Pak. Harus apa? Ya harus. Iya, harus istri lah ya. Bekas kecapnya kita jilat. Romantis. Nah, kalau kita ke warung, kita jalankan sunnah ini, dianggap apa? Asing. Ya. Seperti kata Nabi, kalau kita beruban, maka semirlah dan jauhi warna hitam. Ya. Jadi kalau kita punya uban banyak, disunahkan disemir, tapi tidak boleh warna hitam. Orang kalau berpirang kain-kain, dianggap ini sudah kain-kain, berpirang lagi dia. Padahal dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Di Nabi itu kan kalau jujur kita menyelisih Yahudi, dan tidak boleh warna hitam. Mungkin warna coklat, jangan warna hijau ya, warna ungu jangan, ini warna-warna apa yang agak gelap lah, coklat tua kah, apakah ya, tidak hitam. Ketika kita jalankan ini, kadang-kadang dianggap asing. Ya, ini jadi masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW yang dilupakan. Dan kita lanjutkan sampai mana tadi? Kecil-kecilin tulisannya Pak ya. Mana tadi? Ya. Wa qad ba'atsna ilaika fihim. Sungguh ya, kami ini diutus kepadamu. Maksudnya si Amr bin As sama Umar. Wahai Najasyi, wahai raja, saya berdua ini diutus untuk kamu kepadamu. Fihim asyraf qaumihim, dan kami ini orang yang paling mulia di kaum kami. Kami ini mulia berdua. Min abna'i amahim, dari anak-anak paman-paman mereka, wa asyiratihim, dan keluarga mereka. Kami masih ada kerabat sama yang hijrah-hijrah ini. Jadi mereka termasuk apa? Kerabat. Untuk apa sih mereka ke Habasyah? Litaruddahum alaihim, supaya engkau wahai raja mengusir mereka. Taruddahu, usir. Ya. Jadi Amr bin As sama Umar diutus untuk supaya provokasi. Apa kata Najasyi? Faqallahum Najasyi, kata Najasyi, la uslimuhum hatta aduwahum wa aslamahum wa as'alahum. Kata Najasyi, la, aku tidak akan menyerahkan mereka sampai aku memanggil mereka dan menanyai mereka. Aku tidak mau kasih tahu mereka. Ini kata Raja Najasyi. Falamma da'ahum, ketika Raja Najasyi memanggil mereka, memanggil para sahabat, wasa'alahum, dan dia tanya kepada para sahabat, maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, sekarang juru bicaranya bicara. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Ja'far? Ayuhal malik,
wahai raja, kunna jahiliyah, dulu kami masa jahiliyah. Na'budul asnam, kami nyembah berhala, nyembah patung, nyembah Lata, nyembah Uzza. Wa na'kulul maitah, kami dulu itu makan bangkai. Kami tidak ngerti cembelih. Kami makan bangkai, makan apa, makan haram, kita makan semua. Wa na'til fawahish, kami dulu melakukan perbuatan-perbuatan keji, zina, rampok, membunuh, kami lakukan. Wa naqta'ul arham, kami memutus silaturahim. Wa nunsil jiwar, kami melupakan tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minad dha'if, dan yang kuat memakan yang lemah, yang kuat membantai yang lemah. Hatta ba'atsallahu ilaina rasula, sampai Allah mengutus kami seorang rasul. Alhamdulillah, Allah utus kami Nabi Muhammad SAW. Minna na'rifu nasabahu, yang Rasul ini dari kami sendiri, dari orang Arab. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasabnya. Kami tahu dia keturunan-keturunan orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, kami hafal nasabnya. Kemudian di sini, wasidqahu, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, kami tahu orang ini amanah. Wa ifafahu, kami tahu orang ini menjaga kehormatannya. Fada'ana li tauhidillah, maka beliau pun mendakwahi kami untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya saja yang disembah. Wala nusyriku bihi syai'a, beliau mengajarkan kepada kami untuk tidak menyekutukan Allah sama sekali. Cuma Allah saja yang patut untuk kita ibadahi. Wa nakhla' ma kunna na'budu minal asnam, beliau menyuruh kami untuk melepaskan semua berhala-berhala kami, tinggalkan semua berhala kami. Wa amarna bisidqil hadits, beliau menyuruh kami untuk berbicara jujur. Wasilaturrahim, menyuruh kami silaturahim. Wa husnul jawar, menyuruh kami berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi 'anil maharim, dan menahan dari perbuatan-perbuatan yang haram. Wad dima, pertumpahan darah. Wa nahana 'anil fawahish, dan melarang kami dari berbuat-berbuat yang keji. Wa qauliz zur, ucapan-ucapan dusta. Wa akil malil yatim, melarang kami makan harta anak yatim. Wa amarna bis shalah, beliau menyuruh kami salat, puasa, zakat, haji. Fa amanna bihi, kami pun beriman kepada beliau. Wa saddaqnahu, dan kami pun membenarkan beliau. Kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, disinilah Raja Najasyi tersentuh. Akhirnya Raja Najasyi nanti masuk Islam. Ya, ada orang baik yang begitu tidak dipercaya. Raja Najasyi punya fitrah, dia punya fitrah yang lurus. Maka dia pun kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kembali ke atas Pak, ke halaman 41 tadi, di atasnya catatan kaki. Kemudian arsalu rajulaini bihadaya, maka orang Quraisy pun mengutus dua laki-laki dengan membawa hadiah-hadiah. Talaban minhu ayyarudda, meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir mereka. Yarudda, mengusir, menolak. Man hajara minal muslimin, siapa saja yang berhijrah dari orang-orang Islam. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mereka mempengaruhi Raja Najasyi supaya apa? Mereka menolak kaum muslimin yang hijrah ke negerinya. Ini disebut dengan politik suap. Ya, nyogok, kasih hadiah. Ya. Maka mereka tidak melawan dengan kekerasan, tapi mereka apa? Pakai diplomasi licik. Kasih hadiah supaya apa? Raja Najasyi mau luluh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fa aba Najasyiyu taslimahum, maka Raja Najasyi pun enggan menyerahkan kaum muslimin. Raja Najasyi tidak terpengaruh sama orang Quraisy tadi. Ba'da an akhbarahu Ja'far bin Abi Thalib, setelah Ja'far bin Abi Thalib mengabarkan kepada beliau bihaqiqati dinil Islam, tentang hakikat agama Islam. Jadi yang panjang tadi kita bacakan. Kita kasih tahu sama Ja'far, wahai Raja Najasyi,
Kami dulu jahiliyah, kami dulu bodoh, berhala, melakukan keji, mungkar, macam-macam. Datang Nabi Muhammad, kami mentauhidkan Allah, berbuat baik, jujur, silaturahim. Dijelaskan panjang oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Wa qara alaihi awal surati Maryam, dan Ja'far pun membacakan kepada Raja Najasyi awal surah Maryam. Bagaimana awalnya surah Maryam, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak bagaimana awalnya? Kaf ha ya ain shad. Ya, jadi huruf muqatta'ah itu paling panjang surah Maryam, ya. Alif lam mim, yasin, alif lam ra, apa lagi? Qaf, ya. Shad, kaf ha ya ain shad 5. Orang kalau tidak tahu Pak, bacanya kaf ha ya ain shad, dan dibaca semua itu Pak lurus, ya. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, jadi Allah di situ di surah Maryam Allah menjelaskan tentang apa? Tentang kisah Maryam. Tentang kisah Maryam dan Nabi Isa. Bahwasanya Maryam itu wanita suci, Nabi Isa adalah nabi yang mulia. Islam datang tidak menjelek-jelekkan Nabi Isa. Beda Yahudi. Yahudi ya menjelek-jelekkan Nabi Isa. Adapun kita orang Islam, kita tetap mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Dia termasuk nabi yang mulia, ibunya pun wanita yang salihah. Maka dengan pendekatan ini, alhamdulillah, ya Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hatinya Raja Najasyi, maka beliau pun masuk ke dalam Islam. Faraja'a khaibain, maka pulanglah tadi dua orang itu, Amr bin As, ya, dan Amarah, pulang ke Mekah khaibain, dalam kondisi rugi dan kondisi tidak berhasil, gagal. Wa aslaman Najasyi, dan masuk Islamlah Raja Najasyi. Wa man ma'ahu minal kissisin, dan yang bersama beliau dari kissisin. Kissisin ini pendeta. Apa ya? Kissisin artinya pendeta. Warubban, rubban ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, rahim. Fi dzalikal waqti, di waktu tersebut, yaitu di tahun ke-7 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu fi haqqihim, maka Allah pun menurunkan firman-Nya tentang hak mereka. Kata Allah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, engkau akan dapati wahai Muhammad orang yang paling dekat cintanya kepada orang beriman, alladzina qalu, mereka yang mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini Nasrani. Ini kaumnya Raja Najasyi. Mereka lah orang yang paling dekat cintanya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kaumnya Raja. Nah, jadi bukan semua Nasrani, Pak ya. Nasraninya kaum Najasyi. Beliau lah yang paling dekat kepada Islam saat itu. Sangat tersentuh dengan Islam. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Hal itu karena di antara mereka ada kissisin, ada para pendeta, wa rubbana, ada para rubban, wa annahum la yastakbirun, dan mereka itu tidak menyombongkan diri. Jadi mereka banyak yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifidin rahimani rahimahullah. Maka terkumpul pada kaumnya Raja Najasyi 3. Satu, mereka ilmu, mereka punya ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, dan mereka rajin ibadah, orang Nasrani yang rajin ibadah, dan mereka adalah yastakbirun, tidak sombong untuk menerima kebenaran. Ini khonifidin rahimani rahimahullah. Tapi disebut oleh para ulama tidak semuanya yang masuk Islam, hanya sebagian saja. Makanya Pak, ketika Raja Najasyi meninggal, sebutkan kita lanjut dari kelima, halaman 42. Tsumma mata Najasyi, kemudian meninggallah Raja Najasyi. Fa shalla alaihi Rasul, maka Rasulullah pun menyolatkan beliau. Lamma alamahu Jibril, ketika Jibril mengabarkan kepada Nabi tentang wafatnya Raja Najasyi. Wa hadza aslu sholatil janazah 'alal ghaib, dan inilah asalnya pertama kali salat jenazah secara ghaib. Salat jenazah secara ghaib. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kata beliau, matal yaum rajulun salih. Hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang soleh.
berdirilah wahai para sahabatku. Fasallu ala akhikum. Kita solatkan saudara kita yang meninggal di Habasyah. Maka Rasulullah solat goib. Rasulullah di Mekah untuk menyolatkan jenazah Najasyi di Afrika, di Habasyah. Ini semua menunjukkan bahwasanya persaudaraan iman tidak terhalang jarak. Ya. Dan kemuliaan Raja Najasyi, raja yang adil, menerima kebenaran, maka beliau pun disolatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, solat goib. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Para ulama menyebutkan kalau memang di satu kampung itu orang tersebut tidak ada yang solatkan, atau yang solatkan sedikit, atau diyakini yang mensolatkan belum mentauhidkan Allah di sana tempatnya, boleh kita menyolatkan goib, boleh. Ya. Tapi kalau di kampungnya sudah ada menyolatkan, cukup sudah. Ya, tidak perlu kita di sini solatkan goib. Dan ulama juga menyebutkan kalau tokoh-tokoh besar, ya, ulama besar, raja besar, kalau dia orang besar meninggal, boleh penduduknya untuk menyolatkan goib, boleh. Kemarin meninggal Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ulama besar Saudi Arabia, mufti besar, meninggal dunia. Banyak para ulama boleh mensolatkan goib, meskipun sudah ada yang sholat, karena beliau orang besar. Atau misalnya siapa orang besar-besar, ya, bukan besar-besar badannya, ya Pak ya, maksudnya besar ketokohannya, ulama atau pemimpin besar seperti Raja Najasyi boleh disolatkan goib. Ini khonifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, keluarnya Nabi Muhammad SAW dari pemboikotan. Setelah Rasul hijrah ke Habasyah, masih sebagian disiksa di Mekah. Akhirnya nanti kita bahas bagaimana Rasul selesai dari pemboikotan. Di sanatil asyirah min an-nubuwah, di tahun ke-10 dari tahun kenabian, ittafaqa khamsatu min asyrafi Quraisy. Maka bersepakatlah 5 orang dari pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Wa naqadus sahifah, mereka pun membatalkan perjanjian. Mereka membatalkan perjanjian. Mereka kasihan ketika mereka lewat, ada anak bayi nangis, ada orang makan daun, orang kelaparan, ada orang kurus, ada orang jongkok, ada orang terbaring, maka mereka pun tergerak manusiawi. Mereka tidak tega. Maka mereka 5 ini, orang kafir Quraisy pun sepakat membatalkan perjanjian. Kau bisa bayangkan Pak ya? Dari tahun ke-7 Nabi sampai tahun ke-10. Berarti Nabi diboikot 3 tahun. 3 tahun tidak bisa makan enak, tidak bisa beli pun, tidak bisa dikasih jual beli. Nabi Muhammad merasakan penderitaan bersama para sahabatnya di Syi'ibnya Abi Thalib 3 tahun. Ya, kita ini Pak tidak makan 5 hari aja sudah sakit perut, sudah pusing kepala. Ya, bagaimana 3 tahun kita tidak ada makanan seperti Nabi dan para sahabatnya. Fakharajat Nabi wa man ma'ahu minal hisar. Maka Nabi SAW pun keluar bersama beliau dari pemboikotan. Ba'da an makathu fi Syi'ib qariban min 3 sanawatin. Setelah beliau tinggal di pengungsian di Syi'ib, ya, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun beliau tinggal di pengungsian. La yasilu ilaihim syai'un min at-ta'am. Tidak sampai kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya sedikit pun dari makanan, tidak ada. Illa khufyatan, ya, kecuali hanya dedaunan, ya, kecuali hanya makanan-makanan kecil. Hatta akalu waraqas syajar, sampai-sampai mereka makan daun-daun di pohon. Siapa sih Pak pernah makan daun ketapang? Ya, makan daun muntas, daun nilalang, bayangkan dimakan oleh para sahabat. Apa yang bisa dimakan, dimakan. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 44. Wa kana Rasul qad akhbar anna al-ardh qad akalatis suhifah. Dan Rasul SAW telah mengabarkan bahwasanya arbah itu adalah rayap. Ya, rayap. Ya, makan daun, makan kertas, makan kayu. Bahwasanya rayap telah memakan lembaran itu. Jadi lembaran perjanjian boikot itu digantung di dalam Ka'bah, digantung sebagai bentuk Perjanjian ini sangat resmi.
Akhirnya Rasulullah SAW pun mengabarkan, ya wahai pamanku, sesungguhnya perjanjian dalam Ka'bah itu sudah tidak ada dimakan rayap. Rasulullah kabarkan. Falamma nazzalat Quraisy, ketika kaum Quraisy pun ingin melihatnya menurunkan lembaran tersebut, liyumazzikuha wajaduha kama akhbar. Ketika 5 orang tadi ingin menurunkan lembaran tadi yang digantung di Mekah, maka ketika mereka ingin merobeknya, mereka mendapati sebagaimana dikabarkan Nabi SAW. Ternyata betul lembaran tadi sudah habis dimakan rayap. Kecuali ada tulisan sedikit lafaz Allah yang tidak robek. Sisanya robek dimakan oleh rayap. Ini khonifuddin a'azzanallahu wa iyyakum. Baik, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran faidah. Yang pertama, khonifuddin rahimani rahimakumullah, bahwa pertolongannya Allah itu datang di waktu yang tepat. Apa ya? Pertolongan Allah itu pasti datang kapan? Di waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin 3 tahun, Pak. 3 tahun. Kelaparan, menderita, tekanan. Dan 3 tahun itu tidak sebentar, Pak. Secara zahir sepertinya tidak ada jalan keluar. Ya, tiba-tiba Allah mendatangkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Hati kafir Quraisy 5 orang tergerak membatalkan. Ini pertolongan Allah. Piagamnya hancur dimakan rayap. Pertolongan Allah. Makanya Allah SWT mengatakan, am hasibatum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang sebelum kalian. Mungkin kalian masuk surga tidak diuji? Tidak mungkin. Massakumul ba'sa wa dharra wa zulzilu, mereka ditimpa masa, bencana, dharra, ya, musibah, wa zulzilu, mereka ditimpa gempa. Hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul mengatakan, sampai kapan ini pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini, Pak. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk surga kecuali ada ujiannya. Ya. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Diuji kita. Maka Pak, kalau kita soleh dapat musibah, itu namanya apa? Ujian. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, jauh dari agama, kena ujian, namanya apa, Pak? Azab. Ya. Ada orang Masya Allah tidak pernah sholat, pernah ibadah, tidak pernah puasa, tiba-tiba hilang uangnya, diuji sama Allah. Masya Allah. Bilang temannya, kena azab kamu itu masih mau, bilang ya, tidak pernah sholat. Ya. Karena orang yang diuji itu Pak, orang yang betul-betul imannya bagus. Tapi kalau orang banyak-banyak dosanya diuji, Masya Allah, berarti dia teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwasanya kezaliman itu tidak akan bertahan lama. Yang namanya kezaliman la yadum, zalim itu tidak akan bertahan lama. Makanya Bapak lihat orang-orang Israel yang membantai kaum muslimin di Palestina, semakin mereka membantai, semakin mereka ketakutan. Semakin banyak roket yang mereka kirim ke Palestina, semakin mereka hidup dalam kondisi takut. Dan ingat Pak, kezaliman mereka itu cepat lambat pasti dibalas oleh Allah, pasti. Kita hanya tunggu sabar saja, tunggu waktunya. Ya, ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Karena Allah sangat benci yang namanya apa? Kezaliman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai doanya orang fasik pun Allah kabulkan kalau dia dizalimi. Bayangkan. Doanya orang fasik, bahkan dengan doanya orang kafir, Allah bisa kabulkan ketika dia dizalimi. Kata bid'awatul mazlum mustajaba walau kana fajira.
Doa orang zalim, dizalimi itu mustajab meskipun dia fajir, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah menjalankan agama, dia dizalimi, berdoa, Allah kabulkan doa. Ibu bapak anaknya tolong di anunya ya, biar berselarian. Baik. Ini khonifidin rahimani rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, faedah yang terakhir khonifidin rahimani rahimahullah, bahwasanya fase dakwah itu bertahap. Ada namanya marhalatul dakwah. Dakwah itu apa? Bertahap. Dakwah Nabi tidak langsung menang, langsung. Ada tekanan, penderitaan, baru pertolongan. Ya, ada tekanan, penderitaan, pertolongan. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya pertolongan itu setelah penderitaan. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka ketika kita diuji Allah, yakinilah di balik ujian itu pasti kita akan mendapati kebaikan. Ya, baik di dunia atau di akhirat. Ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada yang mau tanya kita sebelum kita tutup? Silakan. Iya, silakan. Iya. Barang yang mungkin memproduksi mereka itu seperti mengharamkan diri. Jadi jelaskan itu. Iya. Jadi pemboikotan kita terhadap barang-barang yang berafiliasi kepada Israel, ya, para ulama menyebutkan itu dikembalikan kepada personal masing-masing. Kalau memang negara kita yang memboikotnya, maka kita mentaati itu, ya, karena memang ranah-ranah jual beli muamalah besar itu diatur dalam negeri kita, diatur oleh negara. Selama negara kita masih mengizinkan, berarti produk tersebut masih legal dan masih boleh untuk kita beli. Ya, dalam hal ini bertabrakan antara bertaat kepada pemimpin dan bertabrakan juga dengan apa? Pemboikotan yang secara produk-produk Israel. Sisi lain pemerintah kita mengizinkan produk mereka masuk, digunakan, dikonsumsi. Di sisi lain juga kita ingin menolong kaum Palestina. Maka para ulama menjelaskan berarti kalau kita memboikot produk Israel, silahkan, tapi itu sifatnya personal saja. Mungkin saya pribadi, saya tak beli produk ini karena terafiliasi kepada Israel. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain, ya, karena memang pemerintah kita masih mengizinkan, kecuali memang ada dari Pak Prabowo dan Pak Presiden kita misalnya telah mengumumkan secara resmi Indonesia haram pakai produk-produk yang berafiliasi kepada Israel, ya, kemudian ditutup oleh negeri kita, maka kita berdosa memakainya. Tapi selama negeri kita masih mengizinkan dan produk-produk ini memang masih dijual secara bebas, berarti kita hanya memboikot secara personal saja. Ya, itu mungkin yang lebih tepat. Karena kita nggak bisa memaksakan, karena kita hidup ini sedang bernegara, kita hidup dalam ruang lingkup yang besar. Sehingga kalau kita mau boikot mereka secara ramai-ramai, supaya mereka berkurang minimal sahamnya mereka dijual beli, boleh, silakan. Tapi tidak bisa kita paksa seluruh kaum muslimin, karena sekali lagi itu dapat resmi izin dari pemerintah kita. Sehingga kita harus legowo dalam hal ini. Ya, silakan kalau yang mau boikot silakan, ya, sebagai bentuk rasa kecemburuan terhadap agama. Tetapi yang tidak bisa adalah kita memaksa setiap orang untuk melakukan hal yang kita lakukan seperti ini. Allah Taala bisawab. Ada lagi? Tanya? Oh, tidak ada? Iya, baik. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.